Jadi sorotan dunia, Presiden FIFA dan Cristiano Ronaldo akan menghadiri laga penting duel Raja Asia yaitu Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Apa yang membuat kedua sosok penting itu ingin menyaksikan langsung pertandingan ini? Simak baik-baik. Reaksi bingung El Preman Justin Hubler usai Timnas Indonesia ketambahan pemain baru yaitu Kevin Dix. Apa yang membuat Justin Hubler ini kebingungan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak ulasan berikut ini. Alhamdulillah angin segar untuk Timnas Indonesia sebelum melawan Jepang dan Arab Saudi. Akhirnya FIFA menerima banding PSSI soal hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap Timnas Indonesia. Apa saja itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Jadi sorotan dunia, Presiden FIFA dan Cristiano Ronaldo akan menghadiri laga penting duel Raja Asia yaitu Timnas Indonesia versus Timnas Jepang. Apa yang membuat kedua sosok penting itu ingin menyaksikan langsung pertandingan ini? Simak baik-baik. Dunia sepak bola Indonesia akan mendapat sorotan besar pada Jumat, 15 November 2024, saat laga krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C babak ketiga antara Timnas Indonesia dan Jepang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno GBK, Jakarta. Bisa saja nanti pertandingan tersebut akan kehadiran dua sosok penting sepak bola dunia, yaitu Presiden FIFA Gianni Infantino dan superstar Cristiano Ronaldo menambah kemeriahan pertandingan ini. Sebelumnya melalui sosial media resmi FIFA menulis bahwa ini adalah laga perang bintang yang artinya mempertemukan dua raja Asia, yaitu Timnas Jepang dan King Indo, apabila benar Gianni Infantino dan Cristiano Ronaldo dijadwalkan tiba di Jakarta sehari sebelum pertandingan. Kehadiran mereka nanti diyakini sebagai bentuk dukungan untuk kemajuan sepak bola Asia dan apresiasi terhadap perkembangan sepak bola Indonesia yang terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Terlebih, Timnas Indonesia yang diperkuat sejumlah pemain andalan seperti Maarten Paes tengah menunjukkan performa positif di laga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia pasti akan mengungkapkan rasa bangganya atas kunjungan tokoh-tokoh dunia sepak bola tersebut. Kehadiran Presiden FIFA dan Cristiano Ronaldo di Stadion GBK menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhitungkan dalam kancah sepak bola dunia. Ini bukan hanya tentang pertandingan, tetapi juga tentang bagaimana Indonesia semakin menarik perhatian internasional. Begitu kira-kira Tataya. Antusiasme penggemar sepak bola Indonesia juga terlihat sangat besar. Tiket pertandingan dikabarkan hampir habis terjual, dengan ribuan pendukung siap memadati GBK demi memberikan dukungan penuh bagi tim Garuda yang akan berjuang menghadapi Jepang, salah satu tim terkuat di Asia. Pertandingan ini diperkirakan akan berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama berambisi untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertemuan antara Indonesia dan Jepang ini akan menjadi salah satu momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Apalagi jika benar dengan kehadiran sosok penting seperti Cristiano Ronaldo yang terkenal sebagai salah satu ikon sepak bola dunia. Bisa memotivasi para pemain Timnas Indonesia dan Jepang sehingga bisa menampilkan permainan terbaiknya bagi masing-masing tim. Kick-off pertandingan dijadwalkan pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat dengan berbagai pengamanan dan persiapan khusus telah dilakukan untuk menyambut para tamu penting termasuk penonton setia yang akan memenuhi stadion. Bagaimana guys menurut kalian? Apabila benar pertandingan Timnas Indonesia versus Jepang akan dihadiri Cristiano Ronaldo dan Presiden FIFA, apakah pemain Timnas Indonesia semakin termotivasi atau justru minder dilihat oleh sang mega bintang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Reaksi bingung El Preman Justin Hubler usai Timnas Indonesia ketambahan pemain baru yaitu Kevin Dix. Apa yang membuat Justin Hubler ini kebingungan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak ulasan berikut ini. Baik Timnas Indonesia, Justin Hubner menilai bahwa kehadiran Kevin Dix bakal jadi modal bagus buat skuad Garuda meski ia sempat dibuat kebingungan.
Kevin Dix belum lama ini resmi menjadi warga negara Indonesia WNI setelah menjalani sumpah pada 8 November lalu. Setelah menjalani sumpah menjadi WNI, pemain keturunan Belanda Indonesia itu pun dipastikan bisa membela skuad Garuda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan pemain berusia 28 tahun tersebut bisa bermain lawan Jepang dan Arab Saudi. Untuk itu, Kevin Dix pun telah bergabung dengan Timnas Indonesia dan ikut latihan perdana bersama tim di Stadion Madia, Senayan, Jakarta, Selasa 12 November 2024. Di sela-sela latihan Timnas Indonesia ini, Justin Hubner berbicara dengan awak media. Saat ditanya terkait bergabungnya Kevin Dix dalam tubuh Timnas Indonesia, bagaimana pandangannya? Pemain Wolverhampton Wanderers U21 tersebut mengatakan bahwa sebenarnya ia belum tahu terlalu banyak soal Kevin Dix. Ia bahkan mengaku kebingungan dengan pemain FC Copenhagen tersebut. Justin Hubner mengaku tak mengetahui posisi apa sebenarnya Kevin Dix. Untuk itu ia merasa dibuat kebingungan sebenarnya pemain berusia 28 tahun tersebut mengemban posisi apa. Saya tidak tahu pemain seperti apa dia, karena dia banyak bermain di berbagai posisi, ujar Justin Hubner kepada awak media. Pemain berusia 21 tahun tersebut menyambut baik kehadiran Kevin Dix, walaupun ia kebingungan dengan posisi sang pemain. Hubner mengaku bahwa bergabungnya Kevin Dix ini bisa menjadi modal bagus buat Timnas Indonesia ke depannya. Pasalnya, Kevin Dix diketahui merupakan pemain serba bisa di lini pertahanan. Untuk itu dengan pengalaman yang dimilikinya saat ini, tentu saja ini bisa menjadi modal bagus buat tim merah putih yang masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tapi bagus karena ini bisa menjadi lebih mudah untuk tim, dia punya banyak pengalaman, tutur Hubner. Menurutnya dengan pengalaman yang dimiliki Kevin Dix tentu ini bisa membantu tim merah putih. Apalagi saat ini tim asuhan Shin Tae-yong berada dalam situasi krusial. Tim merah putih saat ini baru menempati posisi kelima klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengemas 3 poin. Padahal mereka dituntut untuk finish di posisi 4 besar agar bisa menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, Timnas Indonesia yang akan menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta pada 15 dan 19 November mendatang dituntut meraih hasil terbaik. Tim Merah Putih diharapkan bisa mencuri poin dari 2 tim langganan Piala Dunia agar bisa lolos ke putaran keempat. Pasalnya untuk lolos ke putaran keempat mereka harus finish di posisi 4 besar karena hanya peringkat 3 dan 4 yang berhak. Mereka akan bersaing dengan tim dari grup lain lagi untuk memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Ini karena untuk tim yang finish di posisi puncak dan runner-up dipastikan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Oleh karena itu, Justin Hubner dan kawan-kawan dituntut meraih hasil terbaik di 2 laga kandang ini. Alhamdulillah angin segar untuk Timnas Indonesia sebelum melawan Jepang dan Arab Saudi. Akhirnya FIFA menerima banding PSSI soal hukuman yang dijatuhkan FIFA terhadap Timnas Indonesia. Apa saja itu? Temukan jawabannya dalam video ini. Ketua Badan Tim Nasional BTN, Sumarji, mendapatkan hukuman dari FIFA. Hukuman itu karena sikap Sumarji saat mendampingi Timnas Indonesia melawan Bahrain pada laga ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Nasional Bahrain. Rifah, 10 Oktober 2024. Sumarji dihukum larangan tidak boleh mendampingi Timnas Indonesia selama 4 pertandingan ke depan. Selain itu, Sumarji juga harus membayar denda sebesar 90 juta rupiah. Sumarji dihukum karena dinilai mengatakan kalimat kasar ke perangkat pertandingan. Ia pun tidak diterima dengan tuduhan tersebut. Hingga akhirnya Sumarji melakukan banding kepada FIFA. Bandingnya diterima oleh FIFA. Selain Sumarji, asisten pelatih Timnas Indonesia Kim Jong-jin juga terkena hukuman dari FIFA. Hukuman Kim Jong-in sama dengan Sumarji. Sayangnya, hukuman untuk Sumarji dipotong FIFA. Sedangkan Kim Jong-jin tidak.
Ya, saya dan Kim Jong Jin terkena hukuman 4 pertandingan dari FIFA, tapi saya banding. Saya merasa tidak melaporkan kata-kata yang dalam tanda kutip menyinggung perasaan atau keras. Saya hanya bertanya mengapa waktu sudah selesai tapi pertandingan terus berlanjut. Saya jelaskan saat saya banding dan lampirkan juga rekaman video dari menit ke-96 ke 99, kata Sumarji. Sumarji senang dengan banding yang diterima oleh FIFA. Sanksi larangan mendampingi timnas Indonesia itu juga sudah dijalani Sumarji. Itu ia jalankan saat timnas Indonesia melawan Cina pada laga keempat grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Qingdao Youth Football, Qingdao 15 Oktober 2024. Kini Sumarji boleh menemani timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi. Tidak ada yang tidak mungkin. Shin Tae-yong inginkan para pemain timnas Indonesia tetap percaya diri walaupun yang dihadapi adalah sang raja terakhir, yaitu timnas Jepang. Bagaimana strategi Shin Tae-yong menghadapi ini semua? Simak baik-baik. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong meminta anak asuhnya percaya diri ketika melawan Jepang. Duel timnas Indonesia versus Jepang dijadwalkan terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, 15 November 2024. Ini merupakan laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika melihat ranking FIFA, Jepang tentu jauh diunggulkan ketimbang timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, timnas Jepang kini bertengger di urutan ke-15 dunia. Posisi tersebut menjadi yang terbaik dari wakil Asia lainnya. Di sisi lain, timnas Indonesia masih tercecer di urutan ke-130. Timnas Indonesia juga menyandang status tim dengan urutan ranking FIFA terendah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya untuk tak menyerah begitu saja. Menurutnya, timnas Indonesia masih memiliki peluang mencuri poin dari Jepang. Seperti yang kita tahu, Jepang adalah tim terbaik di Asia dari peringkat FIFA. Yang penting percaya diri dari pemain, baik dari segi fisik dari manapun. Kita tidak kalah secara mental dari mereka, kata Shin Tae-yong dilansir Bolasport.com dari laman resmi PSSI. Lebih lanjut, Shin Tae-yong memberikan sebuah kabar baik terkait persiapan timnya. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan semua pemain dalam kondisi fit dan tak ada kendala dalam persiapan. Semua pemain baru saja bergabung dan kondisi serta persiapan tim berlangsung baik, ucap Shin Tae-yong. Sementara itu, timnas Indonesia membutuhkan poin dari Jepang bila ingin memperbaiki posisi di klasemen grup C. Skuad Garuda sekarang menghuni peringkat kelima dengan raihan 3 poin. Tambahan 3 poin bisa membuat timnas Indonesia merangsek ke peringkat kedua. Pasalnya, timnas Indonesia hanya berjarak 2 poin dari Australia yang berada di urutan kedua. Kabar kurang menyenangkan bagi timnas Jepang bisa saja mencuat jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia dan Jepang. Kemungkinan isu beredar bahwa sekelompok supporter Indonesia berencana mengganggu ketenangan para pemain timnas Jepang di hotel mereka menginap dengan meledakkan petasan pada malam hari. Kabar ini memicu kekhawatiran atas keamanan dan ketenangan yang dibutuhkan timnas Jepang untuk mempersiapkan diri secara maksimal. Tetapi di dalam sepak bola, hal ini merupakan hal yang wajar untuk mempengaruhi psikologi tim lawan. Karena supporter timnas Indonesia menginginkan timnas Jepang takluk lawan Indonesia pada laga Jumat mendatang. Meski belum ada aksi nyata yang terjadi, rumor ini sudah mengakibatkan keresahan, baik bagi pihak timnas Jepang maupun para pendukung sepak bola di Jepang. Apabila itu benar terjadi, manajer timnas Jepang pasti menyatakan harapan mereka agar para pemain tetap dapat beristirahat dengan tenang dan mendapatkan perlindungan yang memadai dari pihak keamanan Indonesia. Kami berharap suasana kondusif dan damai sehingga kami bisa memberikan penampilan terbaik kami di pertandingan nanti. Begitu kira-kira kata manajer timnas Jepang. PSSI sebagai Federasi Sepak Bola Indonesia dalam beberapa waktu yang lalu juga telah menyatakan keprihatinan dan komitmen mereka untuk bekerjasama dengan pihak keamanan guna memastikan kenyamanan dan keamanan timnas Jepang selama berada di Indonesia.
Pihak kepolisian pun dilaporkan pasti akan meningkatkan patroli dan pengamanan di sekitar hotel tempat timnas Jepang menginap untuk mencegah gangguan yang tidak diinginkan. Banyak penggemar sepak bola Indonesia yang menyayangkan munculnya isu ini, akan tetapi mungkin banyak juga yang mendukung aksi ini. Mengingat hal tersebut bisa berdampak negatif pada citra sportivitas dan sikap ramah sebagai tuan rumah. Di sisi lain, mental timnas Jepang juga harus terganggu sebelum melawan Indonesia agar tidak bisa berbuat apa-apa di lapangan nanti. Kita harus menunjukkan dukungan dengan cara yang sportif dan menghormati tamu kita. Kita ingin mendukung Indonesia, tapi kita juga harus membuat mental timnas Jepang hancur duluan sebelum laga. Begitulah kira-kira kata supporter Indonesia di media sosial. Pertandingan Indonesia melawan Jepang akan menjadi laga penting bagi kedua tim di fase kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C babak ketiga zona Asia. Dan diharapkan pertandingan bisa berjalan dengan aman dan tertib demi menunjukkan nilai sportivitas buat masing-masing negara. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju apabila supporter timnas Indonesia melakukan aksi meneror pemain timnas Jepang di hotel tempat mereka beristirahat guna menghancurkan mental pemain Jepang? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Mental luar biasa pemain lokal. Walaupun perbandingan peringkat FIFA yang sangat jauh, akan tetapi Egy Maulana Fikri yakin timnas Indonesia tidak akan ciut lawan timnas Jepang dan siap meraih poin penuh. Berikut penjelasannya. Egy Maulana Fikri ogah ciut hadapi timnas Jepang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dia bahkan membidik kemenangan dalam laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta pada Jumat 15 November 2024 itu. Egy memastikan bahwa targetnya dalam laga itu pastinya meraih 3 poin. Sebab tambahan 3 poin untuk menjaga asa timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Yang terbaik menanglah pasti. Harus yang terbaik pasti menang seri, kata Egy Maulana Fikri di Jakarta Selasa 12 November 2024. Lagian juga apapun itu kita akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia, dan juga secara pelatih pastinya si taktikal apa yang harus kami kerjakan di pertandingan nanti. Pemain pasti mempunyai motivasi tinggi dan motivasi yang sangat lebih, tambahnya. Pemain Dewa United itu mengatakan timnas Indonesia dalam cukup diuntungkan dalam melawan Jepang karena akan berstatus tuan rumah. Menurut Egy, dukungan supporter akan menambah daya juang timnas Indonesia dalam upaya mengamankan poin penuh. Kami main kandang dan ditonton puluhan ribuan supporter. Jadi, itu bakalan menambah semangat untuk menampilkan yang terbaik, ucap Egy. Dengan kondisi di atas, menarik menantikan laga timnas Indonesia versus Jepang. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia memang tak diunggulkan dari Jepang. Saat ini, skuad Garuda berada di posisi ke-130 di ranking FIFA. Sementara itu, skuad Samurai Biru julukan timnas Jepang bercokol di posisi ke-15. Kiprah timnas Indonesia dan Jepang pun berbeda jauh sejauh ini di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim asuhan Sintayong itu berada di posisi kelima klasemen grup C dengan 3 poin. Sementara itu Jepang bercokol di puncak klasemen dengan 10 poin.